Hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, jantung, dan otak, apalagi bila tidak dideteksi secara dini dan juga tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Kalau kita lihat jenisnya, ada 2 jenis hipertensi yang ada dalam dunia pengobatan ini. Yang pertama adalah hipertensi primer atau esensial, yaitu yang tidak diketahui penyebabnya atau dikenal dengan hipertensi idiopatik. Yang kedua adalah hipertensi sekunder atau non-esensial. Nah, pada hipertensi ini, penyebabnya diketahui sekitar 5-10% disebabkan adalah gangguan pada ginjal. Sedangkan 1-2% penyebabnya adalah kelainan abnormal pada hormonal ataupun pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Dan juga ada akibat gangguan pada organ tubuh lainnya. Apa yang menjadi faktor risiko hipertensi? Banyak yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksinya. Semakin keras jantung memompa, maka semakin besar juga kekuatan yang mendesak arteri itu. Yang kedua adalah stres. Kondisi stres akan meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang juga akan menyebabkan meningkatnya tekanan darah secara bertahap. Yang ketiga adalah konsumsi garam berlebihan. Asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebih dari hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Yang keempat adalah kebiasaan merokok. Nikotin yang ada dalam tubuh akan memberi sinyal kepada otak untuk melepaskan hormon adrenalin. Adanya hormon adrenalin ini akan membuat pembuluh darah menjadi menyempit dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat. Yang kelima adalah genetik. Individu dengan orang tua yang memiliki riwayat hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan orang yang tidak mempunyai keluarga yang hipertensi. Yang keenam adalah obesitas atau kegemukan. Dengan banyaknya lemak dalam tubuh akan menyebabkan resistensi insulin akibat peningkatan absorpsi natrium oleh ginjal sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Tanda-tanda hipertensi biasanya terdapat bercak merah pada mata, kemudian juga wajah memerah, pusing, sakit kepala, sesak napas, terdapat darah dalam urinnya, detak jantung tidak beraturan, hidung mengeluarkan darah atau mimisan, dan masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Pada hipertensi ini juga kadang bisa menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah kerusakan pembuluh darah arteri. Itu pembuluh darah kecil yang ada di dalam tubuh, misalnya pada kaki, pada lengan, dan sebagainya. Yang kedua ada kerusakan pada jantung. Jika tekanan darah tidak terkendali, terlalu tinggi, kondisi tersebut akan menyebabkan fungsi jantung mengalami perubahan. Misalnya terjadi jantung membengkak, ataupun jantung menjadi gagal jantung, alias jantungnya mengalami penurunan fungsinya. Yang ketiga terjadinya stroke. Tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah di salah satu area otak, akan menyebabkan kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, tangan, dan kaki, kesulitan bicara, dan juga kesulitan dalam melihat. Yang keempat, gangguan ginjal. Jika ada tekanan darah tinggi, akan menyebabkan risiko pembuluh darah yang ada dalam ginjal mengalami pecah, sehingga bisa terjadi pendarahan pada ginjal atau pada urin. Yang kelima adalah gangguan mata. Dengan semakin meningkatnya tekanan pada bola mata akan menyebabkan
mengakibatkan gangguan penglihatan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini ada obat-obat yang biasa digunakan untuk mengatasi hipertensi. Yang pertama adalah golongan diuretika. Yang kedua, vasodilator. Yang keempat, penghambat AC. Yang kelima, antagonis kalsium. Kemudian beta blocker dan alpha blocker. Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya untuk menurunkan tekanan darah saja, namun mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat pertama sehat. Pencegahannya, yang pertama adalah pencegahan primordial, yaitu adalah untuk orang yang masih sehat yang tidak atau belum mengalami hipertensi. Yang kedua, pencegahan primer yaitu orang yang memiliki resiko hipertensi. Yang ketiga, pencegahan tersier itu dilaksanakan adalah untuk penderita hipertensi supaya terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang ketahanan hidupnya. Lebih baik mencegah sebelum mengobati. Salam sehat.